paling bahaya dalam sejarah. Ngiling-ngiling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk iku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, grudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-elek ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunak. Asal ning nggih madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi guru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umumnya niat gawe masjid lho. Ndadekne pondasine tok apa gretok ora ngarah cukup. Ada sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat boko haram boko abang boko hijau bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali yang ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Emang kamu gampang tapi urip ini. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahiral muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahnya Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono lagar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping loh. Sing tenggene japos bodone beda mbek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian minten 23 tahun.
Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat wajib rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun bi. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu revolusi, akhirnya revolusi. Melahirkan kelompok Syiah kanthi samangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam pokoknya kayak orang Indonesia saiki. Dan buatan derek-derek mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat saudara di ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Bisa endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamanya itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah ada Asy'ari atau Matu. Ya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah sapa ya nara NU ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso yang sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Ya anak Syiah sing wani Amerika. Takrif itu berkembang terus. Kalau kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng nombek monarki Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani dia masih wani Amerika.
Terus sama ke Ahmad bin Najat nih. Mulai rian Iran mau diciri khas sebuah negara yang wani napa? Amerika. Wani tenan Boris mau jadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai jadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, lha Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai takrifnya itu kan. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Nah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus, fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Nah, sampai nak menangi lah, jenenge kiai ra keturunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra keturunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahnya PBNU. Lah genge sing Jakarta ora tau keturunan. Kok apok. Lah takano bahasa Akur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe olah-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik wa atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora keturunan UF, ketuane kiai ning Jakarta ora ana sing orang ana sing keturunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sing di Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Ya itu kehidupan intelektual. Kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi napa? Khawarij. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarij klunak-klunuk mbek gremang-grem. Enggak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawu ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe, bukan oportunis ya milih yang itu. Kok sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu bener tapi bulet. Cara bahasa ini dari mainstream saja, yang umum-umum saja. Kalau kiai yang butuh lumah rakyat nih keturunan, umum uang kiai, umum uang, kalau khusus umum uang, sing ringan-ringan saja, itu sing umum saja. Itu tadinya, karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni balik, sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab al-arba, cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi, nggih. Cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa al-Asy'ari atau Abdul Hasan al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi? Nabi ora menangi periode Abu Musa al-Asy'ari, ya ora menangi Abdul Hasan al-Maturidi. Zaman mau ngoten tok, ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kowe ku anut aku lan anut khulafair rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tunggale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nak ira putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putune. Kula ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune niku ora bangga. Mergo wong wis putune. Lho nggih to nggih. Misale Basim Asy'ari kiai top. Nah Basim jek dhewean kabeh wong menapa dawuh Basim. Era anak rek 6 5. Lah era putu karek ngitung kan. Nah anak 5 dan anak 5 anak putune wis sawe. Putune madhabe beda. Wong kula mondok sarang dia menangi, istilah sarang dia ini Bani Ghazali, madrasah sarang namanya madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Mat Bani Ahmad, era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal, istilah Bani Zubair. Samanten pun benten malih. Putrane Mbah Zubair itu banyak. Ya, putrane Mbah Zubair banyak. Nah kebetulan yang punya nama besar Kiai Maimun, ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa Bani? Ya sama Mbah Zubair. Tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Basim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti darane Basim Asy'ari era putu. Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune. Anake Ki Wahid piyambak pinten?
Urung anake Pak Yusuf Hasim piyambak pinten misalnya anake oh pirang-pirang kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu iku ya putu sing dinggo genderane bae dan iki kula cerita Mbah Batu Ampar Samsudin Batu Ampar wali terkenal ya wong dadi putune ya bangga tapi saiki putu-putune ora bangga mergo anggere wong ya putune lah anak sebagian anak sing seneng wayo apa anggere wong putune di antara durian sing seneng wayo anggere wong ya putune ini masalah-masalah yang itu tadi ya. Kemudian ada persederhanaan intelektual kayak masalah ahli sunnah itu sing anut Sayyidina Ali jari anut sahabat sing anut Muawiyah jari anut sahabat termasuk sing anut Ibnu Abbas sing anut Abdullah bin Umar di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok makanya kayak saya kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti mazhabnya Abdullah bin Umar karena saat ada konflik Ali Muawiyah beliau itu bersikeras orang melok-melok beliau tetap mengajarkan sunnatul Rasulillah tanpa berpihak kelompok tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa hanya kecewa itu gedon dia ramel-melok ya karena itu tadi ketika ada dua pilihan ramel-melok ya terus repot dia tuh sampean saiki pikir mau nih saelek-eleke wong melok P3 atau PKB iku melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur mbok Bojonegoro mbok apa tapi saapi-api wong ramelok-melok nentokno mudun lho ramelok-melok sehingga ada mazhab ahli sunnah sing majibno wong kudu melok-melok karena saapi-api wong ramelok-melok itu ndak ada yang dikaryakan nggak ada yang dipekerjakan oke misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN saelek-elek melok itu mesti melok mikir nasib bangsa tapi saapi-api melok-melok orang sing mbok lakoni sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam ya kudu melok salah siji bukan apa-apa ya nganggo perhitungan amal kalau lama ya pakai perhitungan apa? Amal sebab itu ketika ada waqatil Jamal ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah itu ya sahabat ada yang melok Aisyah ada yang melok Ali orang kok terus muni rak melok ya tapi itu tadi kalau mau matur teng awal ketika Rasulullah dawuh kowe anut aku lan anut sahabatku dawuh itu masih normatif artinya normatif ketika sahabat kepemimpinannya tunggal jelas anut Abu Bakar lan saiki sahabat dhewe wis tukaran iku tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai mati urip donya akhirat anut kiai urusane kiai ini dhewe wis beda be urusane kiai ini dhewe wis beda ya iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasane kowe anut kiai anut sapa ora anut ya ampun dah tapi kiai kula P3 mau cari kiai P3 aku mati urip anut kiai pun anut dah cuma kiai kula PKB lah ini masalah lah ahli sunnah itu kayak itu posisinya itu begitu nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulat ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Fadl ulama-ulama Indonesia terus gawe takrif sing sederhana ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah sing disahkan muktamar teng Jombang ahli sunnah pokoknya panduannya begitu fikih aja sampai metu ka madzhabul arba'ah tauhid aja metu ka Abu Musa Al-Asy'ari atau Abdul Hasan Al-Maturidi tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut si Abdul Qadir Al-Jilani ya atau Imam Ghazali ya kayak itu artinya mau bebas ngeri misalnya bebas ngeten fakih anut Dawud Ad-Dhairi apa selingkuh terus gitu misalnya orang Dawud Ad-Dhairi syaratnya kawin kayak orang selingkuh mestinya fakih anut Dawud Ad-Dhairi gak barbaran oleh kawin mut'ah oleh kampung tak apa wali apa seneng hotel seksine supir truk terus kawan kawin lah umpama tasawuf anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Halas apa rawah dadi wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti untuk kita tahu kita tasawuf kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing kaya umume wong beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong lah muga tasawuf anut Ibnul Arabi apa rawah dadi wujud utawa anut Husain Al-Khallat apa dadi Siti Jenah paham ya jadi orang gunanya dibatasi nak dibatasi liar tenan paham ya ini masalahnya bandingannya ekstrim misalnya fakta kok kaya anut Dawud Ad-Dhairi
kaya apa? Nak kena ngomong semutah. Mulane anggar ngaji muin Wahab anggar nyritakno syaraté kawin nganggo wali khilafan di Dawud Adzuhiri, nganggo syahid ya khilafan di Dawud. Kok cek dendam ulama-ulama beda tau diri. Syaraté kawin kok gampange kok. Paham ya? Lah santri dendam mbek madzhab dhewe mergo syaraté kawine santri kudu nglibatno bapake wali. Ya kadang bocah wis pacaran bapake ra setuju. Jadi santri rata-rata nganti-nganti Joko tuwa ya korban madzhab sapi. Mergo bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno napa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kula nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadl, Kiai Maimun, kiai-kiai yang alim riyen Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses kesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar tidak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh